Oke? Nah, sekarang saya tanya sekarang Rahmadani. Kalau demam itu tanda apa gejala? Almira. Almira. Gejala, Dok. Apa sih gejala itu? Apa definisinya gejala? Almira. Gejala itu tanda yang tampak dari Tanda suatu yang gejala. Tanda. Mikir, jawaban pakai mikir, pakai otak. Nadia, Listiasari, gejala itu apa? Perspektif, persepsi yang subjektif, Prof. Nah, kalau gitu demam itu apa? Kalau demamnya diketahui oleh yang memeriksa, berarti masuknya ke sign atau tanda. Terus? Tapi kalau orangnya hanya cerita dia sudah demam 3 hari, gitu berarti simptom masuknya, Prof. Ngerti ya? Jadi Ya, kalau demam itu bisa tanda, bisa gejala. Tapi kalau yang meriksa dokter hewan kemudian kamu pegang ini dia panas, ini adalah clinical sign, fever. Ngerti ya? Ini masa teler-teler ini mana tadi yang teler itu? Tapi kalau dapat cerita, ya, ini adalah simptom, ya. Terza, Tafinia, ngerti nggak kamu bedanya? Iya, paham, Prof. Sekarang kamu saya tanya, ini yang jawabannya bulat ini. Kalau diare pada Kalau anjing. diare, kalau misalnya diperiksa oleh dokter hewan berarti itu tanda. Tapi kalau misalnya diceritain dari ownernya berarti itu gejala, Prof. Nah, kamu sekarang ngerti nggak bedanya tanda sama gejala? Salsabila, Iya. ngerti nggak? Iya, Prof, ngerti. Nah, jadi kalau tanda itu adalah persepsi objektif dengan menggunakan organoleptis saudara, baik perasaan, tanda, peraba, bau, penciuman, penglihatan, pakai pendengaran, kamu auskultasinya tek 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 tek, pakai semua ini, itu adalah persepsi objektif. Kalau kamu membaca anamnesa, membaca cerita dari owner atau anamnesa, itu adalah simptom, gejala. Oke, sekarang saya tanya, BUW, udah mengerti tentang bedanya tanda dan gejala? Sudah, Prof. Oke ya. Yang objektif itu yang apa? Yang objektif itu yang tanda. Tanda, sign ya. Sign. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini karena berkaitan dengan penyakit ya. Jadi kalau penyakit itu berbeda dengan infeksi. Ya. Kalau infeksi itu masuknya agen ke dalam hospes sampai masa inkubasi. Itu namanya infeksi. Jadi kalau ditulis typhoid fever itu pasti disease. Kenapa? Ada kata-kata fever ya. Tapi kalau ditulis salmonellosis infection ini adalah infeksi. Berarti belum terjadi ekspresi tanda gejala atau sindroma. Sekarang pertanyaan. Kalau dikaitkan dengan COVID-19, yang penyakit yang lagi in sekarang, apa bedanya presimptomatik dan asimptomatik? Li Jiayi. Kalau asimptomatik itu orang yang tanpa ada gejala, tapi sudah melewati masa inkubasinya. Terus yang simptomatik itu
Yang pre-symptomatic itu orang yang tidak menunjukkan gejala. Itu penyakit apa infeksi? Kalau sudah melewati masa inkubasi itu penyakit. Kalau yang belum itu infeksi. Salahan. Ramadhani. Apa bedanya presimptomatik sama asimptomatik? Ngerti ya? Yang infeksi yang mana? Yang presimptomatik atau asimptomatik? Yang penyakit yang mana? Almira ini yang agak lemot ini, Almira ini. Presimptomatik sama asimptomatik, mana yang artinya apa? Presimptomatik, asimptomatik untuk COVID-19. Presimptomatik itu yang menimbulkan gejala. Kalau yang asimptomatik itu tanpa gejala. Ini lemot ini enggak apa-apa tapi ya. Meskipun kamu lemot tapi kamu tetap mahasiswa saya, ngerti ya? Billy. Asimptomatik, presimptomatik. Kalau presimptom itu belum muncul gejala. Kalau asimptom tidak ada gejala. Mana yang penyakit dan mana yang infeksi? Kalau infeksi presimptom. Yang penyakit? Yang infeksi asimptom, yang penyakit presimptom. Jawaban ngawur itu. Puja. Ya, Prof. Presimptomatik sama asimptomatik. Yang presimptomatis yang infeksi, yang asimptomatis yang penyakit, Prof. Nah, ingat seumur hidup ya sekarang ya. Apa sih bedanya presimptomatik? Saya tidak mau ada mahasiswa saya kemudian ada istilah itu kemudian tidak mengerti. Saya tidak mau ya. Sekarang ini waktunya saudara tanya apapun yang berkaitan dengan epidemiologi. Ngerti? Asimptomatik itu adalah tidak ada gejala. Presimptomatik itu belum ada gejala. Bedanya di mana? Kalau presimptomatik masih masa inkubasi. Ngerti ya? Kalau asimptomatis itu melewati masa inkubasi. Ngerti? Terus bedanya di mana? Ya masa inkubasi itu menjadi pembeda. Terus persamaannya apa? Persamaannya gejalanya tidak tampak. Satu belum, satu tidak ada. Nah, kemudian apa kalau gitu disebut? Kedua-duanya adalah infeksi. Ngerti ya? Salsabil ngerti Salsabil? Ngerti apa kamu? Penyakit apa infeksi? Hah? Kalau presimptomatik itu masih masa inkubasi, kalau simptomatis itu melewati masa inkubasi. Jadi kedua-duanya termasuk infeksi. Berarti kamu udah ngerti ya. Sekarang saya tanya yang paling gampang untuk Salsabil. Di belakang kamu tuh kotak-kotak itu apa? Itu gambar atau background itu? Background dari Zoom, dokter. Ya, siapa yang ngasih kamu kotak-kotak itu? Kan ada di backgroundnya, Prof. Oh, inget ya. Barang siapa mahasiswa yang backgroundnya kotak-kotak, maka mahasiswa itu adalah mahasiswa yang suka background kotak-kotak ya. Oke ya. Kalau sudah ngerti gini, kita sudah oke ya. Jadi saudara hari ini mengerti tentang infeksi dan penyakit ya. Prof, sekarang, mau bertanya, Prof. Ya, silakan Citra. Tadi disebutkan untuk presimptomatik dan asimptomatik itu sama-sama infeksi. Itu bagaimana ya, Prof? Saya masih bingung. Ya karena infeksi. Kenapa? Ya karena satunya itu belum melewati masa inkubasi, satunya telah melewati masa inkubasi. Pertanyaan yang misalkan, kalau gitu yang
bisa berpotensi menjadi disease, menjadi penyakit yang mana? Itu pertanyaan kamu sebetulnya. Ngerti, Nak? Pertanyaannya, yang berpotensi menjadi disease yang mana? Yang berpotensi menjadi disease itu yang presimptomatis. Ngerti? Masa inkubasi dia masih infeksi, tiba-tiba setelah itu dia timbul gejala, maka yang kayak begini itu disebut disease. Ngerti, Nak? Tapi kalau asimptomatis itu tidak pernah menjadi penyakit, ya. Ayo silakan semua tanya ke saya. Ya Umal, kamu tanya apa? Ya Umal, kamu jangan pura-pura mikir. Ayo kamu tanya apa? Sekarang waktunya kamu ngetes. Dosen kamu itu kamu tes sekarang. Prof, izin bertanya, Prof. Oke. Ananta ya? Oke. Iya, Prof. Kan kalau zoonosis itu pengertian yang kita tahu kan penyakit-penyakit yang dapat menular baik dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Terus kalau ada istilah antroponosis itu apa ya, Prof? Antro berarti ke manusia. Kuldesaknya manusia. Antropozoonosis. Iya, dari hewan ke manusia. Nah, kamu sekarang saya definisikan ya. Definisinya zoonosis itu apa? Zoonosis itu apa? A kind of disease or infection naturally transmitted between animal and human. And vice versa. Jadi, infeksi atau penyakit yang secara natural, secara alami ditransmisikan dari hewan vertebrate ke manusia atau sebaliknya, vice versa. Itu namanya zoonosis. Nah, zoonosis itu ada antropozoonosis ya. Mereka zoonosis, ngerti lah. Tapi kuldesaknya tujuannya kemana itu? Tujuan penyakitnya. Oke, semua sekarang tanya. Vido, ayo tanya apa Vido? Jangan pura-pura Prof mau kamu. tanya. Ya apa? Prof, kenapa asimptomatik itu nggak bisa berpotensi jadi disease? Kalau misalnya kayak yang kasus coronavirus kan yang tanpa gejala itu juga bisa menularkan. Bagaimana, Prof? Ini gini konsepnya. Konsep. Kamu itu bicara sebagai penyakit atau bicara sebagai sumber penyakit. Itu dua hal yang berbeda. Ngerti, Nak? Kalau sebagai penyakit, infection as infection. Infeksi sebagai infeksi. Itu infeksi terus berarti dia adalah asimptomatis. Infection as infection. Infeksi sebagai infeksi. Dia tidak pernah menjadi disease. Tapi dia bisa sebagai sumber. Istilahnya reservoir for disease. Sebagai sumber infeksi. Ngerti, Nak? Jadi dia itu ada virusnya. Dia wahing, keluar shedding virus ke orang. Orangnya itu punya imunitas yang rendah, dia menjadi sakit. Maka orang yang kayak begini, ini adalah sumber penularan. Reservoir of disease. Ayo cepet tanya, Nak. Vido tanya, Do. Kamu udah mandi belum, Do? Saya enggak mau kamu belum mandi. Vido. Sudah, Prof. Dekatkan wajahnya kamu. Saya enggak mau kamu. Coba lihat wajahmu udah mandi belum? Sudah, Bro. Betul loh ya? Ya. Belum sarapan tapi, Bro. Kamu di mana tinggalmu, Nak? Di Surabaya. Jalan-jalan apa? Itu dilewati Gojek nggak? Iya, Bro. Nah, tak catatnya ya, nanti kamu tak kirim sesuatu, nanti kamu bisa transfer ke saya berapa biayanya ya. Terima kasih, Prof. Tapi nanti ditambah ongkos kirim juga. Misalkan nanti harga makanannya tuh 50.000, kamu ongkirnya tambah 25, makanya kamu transfer 75.000 ke saya. Mau nggak kamu? Terima kasih, Prof. Sudah, Prof. Oh ya wes, saya nggak mau melihat mahasiswa saya kelaparan, saya nggak mau. Ini prinsip seorang dosen, ngerti? Iya, Prof. Di antara bisnis itu ada tambahan ongkir, itu adalah keuntungan saya ya. Oke, silakan apa kamu tanya apa, Vido? Sementara ini sudah sih, Prof. Dari teman-teman sudah mengerti. Erliani, tanya apa? Belum, Prof. Oke, kalau belum kamu saya tanya. Erliani, pada suatu kasus penyakit antrak, ngerti ya?
itu ada yang namanya possible antraksis, probable antraksis, dan confirm antraksis. Coba perbedaannya apa itu? Kalau possible kemungkinan bisa terinfeksi antraks. Kalau yang confirm antraksis sudah terkonfirmasi antraks, Dok. Bagaimana mengkonfirmasinya? Dengan melakukan sejumlah tes. Apa syaratnya supaya itu sudah disebut konfirmasi? Tes apa? Saya pengen tahu kamu tuh jawab ngerti apa hanya ngomong aja, ngerti ya? Kadang-kadang mahasiswa jawabnya ngomong, kalau detail sedikit nggak bisa. Tes apa? Erliani, kamu jangan pura-pura bisa. Dari uji laboratorium mungkin, Prof. Uji laboratorium apa? Oke, Citra, Meiliana. Apa bedanya possible antraksis, confirm, probable sama confirm? Kalau possible dan probable saya kurang paham, Prof. Mungkin kalau confirm itu dengan PCR. Mira Ilvi ya, betul ya? Iya, Prof. Jawab sekarang. Possible, probable sama confirm. Kamu besok tuh jadi dokter hewan, terima informasi yang kayak begini. Kemudian kamu terjemahkan ini apa bedanya possible, probable sama confirm ini. Kalau yang confirm itu mungkin sudah terkonfirmasi bahwa terkena antraks. Dengan Tapi apa kalau konfirmasinya itu? Sudah terkonfirmasi. Dengan apa? Kamu sudah, besok itu dokter hewan. Sudah terkonfirmasi, pasti kamu ditanya. Dengan apa konfirmasinya ini? Jangan pura-pura ketip-ketip kalau nggak ada yang diketipin. Aduh, nggak bisa. Nadia ini anak saya ini kayaknya. Pokoknya yang bisa anak saya, yang tidak bisa keponakan. Terus kamu boleh pilih, boleh pilih jadi anak apa jadi keponakan. Kalau probably itu masih kemungkinan positif. Confirm sudah terkonfirmasi. Bulat ini jawabannya. Yaumal aja, Yaumal. Aimal. Kalau possible mungkin bisa menjadi antrak karena bulat ini video sudah. Nggak bisa jawab ini ya. Tongal-tongel. Video apa Rido ini? Video, Bro. Video. Sama. Video ini ponakan ini males saya. Males. Nesa. Mungkin kalau probable antraksis itu kayak misalnya mati mendadak gitu, Prof. Kalau possible itu gejalanya terlihat lebih banyak. Kalau itu antraks misalnya kayak presipitasi atau darahnya jadi hitam. Kalau kayak confirm antraksis itu mungkin sudah melewati uji lab kayak perbenihan di plate gitu-gitu, Prof. Jadi ingat seumur hidup ya, ingat seumur hidup. Possible, probable, dan confirm itu adalah istilah-istilah yang harus dimengerti oleh seorang dokter hewan. Karena ini adalah penyakit menular strategis, terutama di Jawa Timur. Dan di Indonesia pun antraks itu masuk. Oke ya, berarti sudah ngerti ya. Prof, izin bertanya. Kenapa, Nak? Ya, bisa dijelaskan detail, Prof. Pengen tahu banget. Sebentar. Tearza, kamu itu tanya kepengin tahu bener apa kepengin tahu-tahuan saja? Tahu banget, Prof. Betul ya, ingat seumur hidup. Ya, betul, Erliani, Firdo ingat ya. Jadi possible, probable, dan confirm ini adalah 3 hal yang berbeda. Kapan itu ya? Ini hari Selasa.
Hari Kamis ya. Hari Kamis saya menjadi pembicara ya, menjadi narasumber di Hotel Dafam yang menyelenggarakan Dinas Peternakan Jawa Timur. Ada pertanyaan dari Kepala Bidang Pembibitan di Kediri ya, dokter hewan, itu tentang antrak ya. Sekarang ini antrak tidak ada namanya gejala klinisnya, itu tidak ada, jarang ya. Yang ada itu mati mendadak. Terus bagaimana ini penanganannya, ini bagaimana penyelesaiannya ya. Kemudian ditanyakan langsung ke saya ya. Kebetulan waktu itu saya menjadi narasumber sehingga saya jawab. Oke ya, sekarang sudah jelas ya jawabannya ya. Pertanyaan dari Kepala Bidang Pembibitan Kabupaten Kediri. Oke ya, terus ya. Belum jelas, Prof. Kalau belum jelas saya jelaskan. Ya, dijelaskan lagi, Prof, yang detail. Possible antraksis itu adalah kasus antrak didasarkan atas fakta ada kematian mendadak dari sapi. Sudden death on bovine. Ngerti ya? Jadi kalau kamu besok ketemu sapi mati mendadak, langsung kamu beri tanda possible antraksis. Kamu ditanya, loh, kok berani menyebut possible antraksis? Sudden death on bovine cases. Ngerti ya? Ada kasus mati mendadak pada sapi. Ngerti? Oke, kita lanjutkan ya pada materi yang lain. Lagi, Prof, belum tiga-tiganya, baru satu. Oke, yang probable semua confirmnya belum. Oke, probable. Probable adalah clinical finding more than 2 clinical sign. Ngerti ya? Approved by veterinarian. Jadi probable itu adalah clinical finding yang diketemukan, yang di-approve oleh dokter hewan. Jadi dokter hewannya datang ke tempat itu. Kemudian lihat perutnya membesar, lihat ada darah keluar dari telinga-telinga. Ngerti ya? Oh sudah 1, 2, kemudian ditekan, kecek perutnya. Ada 3 lebih dari 2. 2 aja sudah boleh, ngerti? Nah, kemudian yang datang itu dokter hewan. Maka yang kayak begini, saudara boleh menulis probable. Ngerti ya? Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada possible. Ngerti nak? Hendra, kamu ngerti nggak Hendra? Yang mengerti, Prof. Jangan pura-pura loh ya kamu. Oke ya. Nah, kalau confirm bagaimana? Confirm itu daerah yang sana kamu ambil tanahnya, kamu kultur, kemudian timbul kultur dari Bacillus anthracis. Oh, tumbuh Bacillus anthracisnya. Kamu lihat identifikasinya cocok, maka yang kayak begini ini adalah confirm. Confirmnya apa? Ketemu kultur dari Bacillus anthracis. Tapi Prof, sekarang kultur Bacillus anthracis itu sulit. It's okay, it doesn't matter. Tidak menjadi masalah. Kamu running PCR dengan primer tertentu, begitu ketemu gennya, maka yang kayak gini itu kamu sebut confirm. Ngerti nak? Oke ya? Paham, Prof. Jadi sudah possible tahu, probable tahu, confirm tahu. Nah, begitu ada kasus antrak, maka ada tugas dari Dinas Peternakan untuk menyelesaikan dan menangani. Sekarang, apa bedanya Citra Meiliana? Bedanya penyelidikan antrak dan penyidikan antrak. Kurang paham, Prof. Nah, jadi penyelidikan dan penyidikan antrak itu sesuatu yang berbeda. Maka dijawab kurang paham pun itu saya benarkan. Berarti memang Citra Meiliana belum mengerti. Ngerti ya? Tetap saya benarkan. Tetap saya jadikan keponakan saya ya. Vido. Bedanya penyelidikan antrak dan penyidikan antrak. Kurang paham, Prof. Nah, ini ponakan juga ini. Kamu udah mandi belum, Vido? Sudah, Prof. Tadi sudah. Awas kamu kalau belum mandi, saya tidak mau. Wardah kenapa wajahnya nggak kelihatan ini Wardah ini? Iya, Prof. Kenapa tadi wajahmu nggak kelihatan? Sambil nyatet soalnya, Prof, di HP. Oh, oke.
Kalau asal alasannya di HP, is oke ya. Ngerti? Coba diterangkan bedanya penyelidikan antraks sama penyidikan antraks. Wardah? Iya, Prof. Jangan pura-pura Paham mikir. juga, Prof. Kurang paham juga, Prof. Kurang paham. Kausar. Kausar Iya, Prof. Pradu, Pramuka. Ayo. Oh, Pramudita. Sebetulnya kalau Pandu itu Pramuka, ngerti ya? Itu kok Pramudita, ini ada kesalahan ini ya. Coba Kausar. Bedanya penyelidikan dan penyidikan. Kalau penyelidikan itu lebih untuk menemukan ini dok, peristiwanya dok. Jadi untuk menemukan antraksnya dok. Kalau penyidikan itu lebih untuk menemukan clinical site-nya dok, menemukan buktinya. Ya. Ini jawabannya tidak fokus tapi tidak apa-apa, tetap anak saya ya. Prawestri. Ya, Prof. Mohon maaf, kurang paham, Prof. Sebentar, kamu di mana ini posisinya? Saya lagi di rumah, Prof. Mana posisi di mana? Rumah mana nggak jelas? Di Trenggalek. Trenggalek. Ini minggu depan ini katanya sudah offline ya. Kamu harus datang loh ya. Betul ya? Iya, Siap ya kamu datang Prof. ya? Iya, baik, Prof. Tapi nanti tunggu pengumuman dari Dr. Rima ya. Iya. Kalau datang kamu nanti enak. Nanti saya ajari analisis resiko ya. Saya diminta setelah puasa ini menyelesaikan kasus rabies di Nusa Tenggara Barat, analisis resiko. Tapi ini analisis resiko tidak bisa diberikan secara offline, ngerti ya? Secara online tidak bisa, harus offline, harus latihan. Karena ini online nggak bisa dikasih analisis resiko. Tapi orang dikasih analisis resiko, terutama dari Trenggalek itu harus membawa sesuatu ya. Istilahnya, di sana ada keripik tempe ya yang terkenal ya? Nggak ada? Iya, banyak, Prof. Nah, jadi ngerti kamu ya. Jadi untuk lancarnya analisis resiko, itu mahasiswi ya, terutama yang dari Trenggalek, untuk menunjukkan keterenggalekannya harus membawa sesuatu yang berkaitan dan Trenggalek. Ngerti ya? Baik, Prof. Tidak. Ngapain kamu bawa itu? Ngapain Trenggalek? Tempe itu kalau lebih dari 2 hari bisa berjamur ya. Oke, Anugrah, Aditya, coba terangkan penyelidikan penyakit sama penyidikan. Untuk penyelidikan sendiri itu untuk mencari agen penyakit. Kalau penyidikan untuk mencari faktor resiko. Gimana contohnya gimana? Tujuannya apa? Kalau penyelidikan dan penyidikan tujuannya? Kapan dilakukan penyidikan dan kapan dilakukan penyelidikan dan kapan dilakukan penyidikan? Kalau penyelidikan sebelum penyidikan, dok. Kalau penyidikan itu bukti-bukti yang ada. Nggak jelas suaranya kamu, nggak ada ngomong. Kalau penyelidikan sebelum penyidikan, kalau penyidikan itu dari bukti-buktinya, dokter. Prof. Oke, kamu di mana posisinya nih, Anugrah? Di Surabaya, Prof. Kamu tahu nggak apa namanya tulisan kamu sudah publish itu? Belum tahu. Oh, dicek. Anugrah. Iya. Kemudian apa namanya? Staphylococcus aureus. Etawa, cari nanti ya habis ini, ngerti? Lailatul Maghfirah. Iya, Prof. Oh, nggak kelihatan. Kenapa kamu nggak kelihatan? Sinyal saya jelek, Prof. Jadi saya gabung 2 device. Kamu di mana ini posisinya? Nggak jelas. Di rumah, Prof. Rumah mana? Di Sampang. Berarti kamu Madura ya? Iya, Prof. Nah, kalau Madura harus bisa membedakan penyelidikan dan penyidikan. Apa? Iya, Prof. Kalau penyelidikan itu mencari penyebab penyakit. Kalau penyelidikan itu mengumpulkan data, Prof. Jadi ingat seumur hidup ya. Penyelidikan itu adalah to confirm of disease. Ngerti ya? Namanya investigation.
for confirmation of disease. Itu namanya penyelidikan. Tapi kalau penyidikan itu adalah special investigation for, untuk apa? Untuk looking for risk factor. Jadi kalau penyidikan itu adalah spesial investigasi spesial yang ditujukan untuk mencari faktor resiko. Gunanya untuk apa? Gunanya for controlling of disease. Untuk mengontrol penyakit. Jadi kalau kamu besok ditugaskan penyidikan penyakit, kamu datang di suatu daerah, itu harus sudah terkonfirmasi penyakitnya. Ngerti? Sudah diketahui agennya, sudah diketahui antigennya, baru kamu ke sana. Yang kamu cari faktor resikonya. Kalau faktor resiko ketemu, maka kamu analisis. Kalau sudah dianalisis tahu ini bagaimana cara mengendalikannya. Itu adalah penyelidikan. Ada pertanyaan? Sarah Yuni Tasari, ngerti kamu? Alhamdulillah, Prof, sudah. Betul ya? Iya. Nadia? Iya, Prof, mengerti. Mengerti betul apa mengerti pengertian? Mengerti betul. Oke. BUW? Sudah mengerti, Nak? Sudah, Prof. Oke. Ananta Jafir? Ya, Prof. Ngerti ya? Ngerti. Oke, sekarang waktunya kamu tanya ke saya. Karena diskusi kan enak ini. Cuman ingat loh ya, jangan sulit-sulit kalau bertanya, ngerti ya? Ayo silakan, tanya apa saja berkenaan dengan EPI dan Kesmafet, silakan. Kalau tidak ada, saya tanya. Prof, izin bertanya. Ya, apa, Citra? Perbedaannya surveillance dan monitoring, Prof. Kemarin saya coba searching, baca-baca, tapi masih tetap nggak paham, Prof. Ya, oke. Sekarang sebelum saya jawab, saya tanya, Citra. Kamu tanya ini tuh sebagai sesuatu yang perlu kamu mengerti benar atau sebagai bahan untuk berkenalan dengan saya saja? Pengen mengerti betul, Prof. Kalau pengen mengerti betul, itu berarti kewajiban saya menyelesaikan. Ya. Jadi monitoring and surveillance itu adalah kajian epidemiologi yang dilakukan dengan pengambilan data berkali-kali pada satu satuan populasi. Ngerti ya? Jadi kajian epidemiologi mengambil data berkali-kali pada satu satuan populasi. Itu namanya monitoring dan surveillance. Oke, yang lain. Perbedaannya apa ya, Prof? Ya beda toh, Nak. Surveillance dan monitoring berbeda. Tapi persamaannya mengambil data berkali-kali. Ngerti ya? Oke. Mohon maaf, Prof, saya masih belum paham bedanya. Kamu benar-benar pengen tahu ya? Janji ya? Iya. Oke, Ya. jadi saya jelaskan. Jadi monitoring itu to collect a kind of data for reporting. Untuk melaporkan. Itu namanya monitoring. Jadi kamu mau ngoleksi data berkali-kali, kamu laporkan. Diketemukan penyakit mulut dan kuku, selesai. Diketemukan penyakit sesuatu yang baru, Nipah disease, selesai. Diketemukan penyakit apa? Lapor. Loh, kenapa dia itu kok melaporkan saja? Karena dia tidak punya kewenangan. Contohnya apa? Contohnya RPH, rumah potong hewan. Dia mengambil data berkali-kali pada penyembelihan hewan, diambil. Suatu saat ketemu brusellosis.
Oh, sapi dari darah ini ketemu brucellosis di RPH ini, lapor dia ke Dinas Peternakan. Lu kenapa kok tidak dikendalikan? RPH have no right to control of disease, ya. RPH itu tidak punya kewenangan untuk mengontrol penyakit. Jadi dia melaporkan saja. Ngerti nak? Nah, kalau surveillance beda. Surveillance itu biasanya dilakukan oleh Dinas Peternakan yang punya kewenangan. Ngambil data berkali-kali, ketemu penyakitnya, maka kamu mengontrol penyakitnya. Maka di surveillance ada tambahan. Ada apa? Ada aksi dari pengendalian penyakit tersebut. Kenapa kok dia mampu untuk melakukan tindakan aksi? Karena dia punya kewenangan. Sudah ngerti ya? Nah, sekarang saya tanya Citra. Citra, mahal mana dana monitoring atau surveillance? Mahal mana? Mahal surveillance, Prof. Nah, mahal surveillance. Nah, pinter. Ya gini, kamu ini anak saya sekarang, ngerti ya? Mahal surveillance, ngerti ya? Karena ada aksi, ada pengendalian penyakit, ya. Oke, silakan yang lain, nak. Tanya, nak. Ayo Nadia mau tanya apa? Cepet Nadia. Ayo silakan tanya. Beju Wei, you have any question? You can ask me in English, no problem. Beju Wei. Ya, Pak. Punya pertanyaan? Belum. Belum, oke, no problem. Puja Hayu Pangastuti. Punya pertanyaan? Belum, Prof. Jadi kamu ini sekarang enak ya. Kamu disuruh tanya. Tanya apa saja yang kamu tidak mengerti. Dosennya itu terbuka begini kok nggak dimanfaatkan, ngerti? Cuma kalau kamu nanti tanyanya terlalu sulit diingat-ingat nama kamu gitu tok lu nak, ngerti ya? Ngerti ya Umal? Ayo silakan tanya. Kalau tidak ada akan saya lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Suatu saat Fido itu dapat order pekerjaan. Nah, judulnya begini, judulnya itu. Fido dapat order dari Pemkot Surabaya. Fido, kamu dapat pertanyaan gini, Fido. Apakah ada susu yang beredar di Surabaya yang tercemar E. coli? Nah, apakah ada susu yang beredar di Surabaya tercemar E. coli? Ngerti nak? Nah, kemudian Fido melakukan kegiatan yang namanya sampling untuk membuktikan ada atau tidak ada susu yang tercemar untuk dilaporkan pada wali kota. Pertanyaannya, kalau kayak begini ini samplingnya random apa tidak random? Itu aja, ngerti ya? Fido? Kalau dari saya samplingnya itu tidak random, Prof. Kenapa kok tidak random, Fido? Karena saya sudah melaporkan ke wali kota, jadi saya sudah tahu tempat ini apa produksi susu yang sudah tercemar E. coli, begitu, Prof. Sekarang Yaumal, ini random apa tidak random? Kalau pertanyaannya kayak begitu, Yaumal. Iya, Prof. Pertanyaannya sederhana. Kalau begitu tuh kamu jawabnya dengan menggunakan sampling random apa tidak random untuk menjawab pertanyaannya wali kota itu? Kemungkinan random, Prof. Kemungkinan random. Nah, ini jawabannya bagus ya. Mira Ilvi. Random, Prof. Random ya. Erliani. Non-random mungkin. Non-random ya, bagus. Kausar Pandu.
Random, Prof. Billy, yang ngantuk ini dekat kasur ini. Billy. Random, Prof. Wardah. Kemungkinan random, Prof. Almira, ini yang sering nggak bisa ini Almira ini. Kemungkinan random, Prof. Jadi kamu harus ingat seumur hidup ya. Besok kamu itu menjadi dokter hewan dan menjadi tumpuan pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan epidemiologi. Ngerti nak? Jadi suatu saat kamu dapat pertanyaan gitu dari wali kota itu mungkin karena kamu dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon dijelaskan dulu, Prof. Jawaban samplingnya apa? Terima kasih, Prof. Sebentar. Tiarza, kamu itu kepingin tahu bener apa kepingin tahu-tahuan? Tahu banget, Prof. Oke, kalau pengen tahu banget, saya jawab ya. Jadi pertanyaan yang kayak begini, ini adalah pertanyaan biasa yang dilakukan oleh seorang kepala daerah pada seorang narasumber atau ahli epidemiologi. Ngerti nak? Kalau pertanyaan begini, ada enggak? Kalau ada enggak, maka kamu harus berpikir. Kamu harus mampu untuk menemukan. Ngerti? Bahwa ada. Kalau mampu untuk menemukan, maka kamu harus mengerti konsep sampling. Konsep sampling itu adalah sampling yang nanti menemukan. Makanya samplingnya namanya purposive sampling. Purposive sampling itu adalah suatu sampling yang ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuannya apa? Ada enggak? Kamu kepengen ketemu ada apa enggak? Kalau kepengen ketemunya ada supaya kamu dapat proyek, maka kamu cari peternakan-peternakan yang kotor. Yang nanti dipersepsikan peternakan itu mencemari susu yang beredar. Ngerti? Iya, Pak. Nah, berarti purposive, non-random. Misalkan peternakan dari peternakan itu kotor sekali. Itu susunya yang diedarkan yang dari peternakan itu yang kamu ambil, kamu koleksi, kamu isolasi, kamu identifikasi. Oh, ketemu, kamu lapor wali kota. Saya sudah menemukan susu yang beredar di Surabaya ada yang tercemar. Ngerti? Ini identifikasi susu isolat E. coli dari susu yang beredar. Saya sudah menemukan. Wah, kamu pasti dikasih, oh pinter nih video ini ya. Berhasil menemukan. Tetapi pertanyaannya ini akan berbeda kalau wali kotanya tanya, Vido, berapa persen susu yang beredar di Surabaya yang terkontaminir E. coli? Ngerti ya? Kalau pertanyaannya berapa persen, kamu harus berpikir kompleksitas daripada sampling susu yang beredar di Surabaya. Harus random. Dari random ini kamu tentukan berapa persen yang kamu isolasi identifikasi yang ketemu E. coli-nya. Ngerti nak? Jadi pertanyaan deteksi dan prevalensi suatu isolat itu menentukan konsep sampling. Perlu random atau perlu purposive. Lailatul Maghfirah ngerti nggak kamu? Ngerti, Prof. Pak Westi, Sonya ngerti nggak? Sudah, Prof. Hah? Kapan kamu balik ke Surabaya? Rencana hari Minggu, Prof. Nah, nanti kamu ke Surabaya kira-kira apa yang kamu bawa? Sederhana saja. Dari Trenggalek itu apa? Tempe keripik mungkin. Loh, Bu, enggak usah. Oh, saya membawa pakaian-pakaian untuk ngerti ya. Kok tempe keripik? Jangan kamu, jangan sampai ini kedengaran orang lain, ngerti ya. Itu loh Prof Helmi itu mintakan nama saya jatuh, ngerti ya. Iya, betul, Prof. Jangan, saya akan membawa ini berkaitan dengan kuliah saya di Surabaya gitu loh, ngerti ya. Ya, baik, Jangan kacau ini pertanyaan yang sederhana dijawab kacau ini ya. Janji ya, Profesi ya, jangan jawab keripik tempe ya, enggak boleh ya. Nanti diedarkan, apalagi yang ada di situ ada Billy. Saya saksi, itu waktu ditanya itu bilangnya begini, kacau nama saya, ngerti ya. Ya Bill ya, kamu ngerti Bill? Insya Allah, Prof.
Ngerti. Oke, ya. Jadi konsep deteksi, konsep ini harus dimengerti betul ya. Ini berkaitan dengan metode sampling. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau begitu apa bedanya survei sama cross sectional study? Survei. Naisa. Kalau survei itu nggak tahu, Prof. Nah, ngerti ya. Jadi survei itu memang sulit dideskripsikan. Maka saya tidak akan menyalahkan kalau seorang mahasiswa tidak bisa. Erliani. Erliani, are you with me? Kalau survei itu pencarian data atas populasi, Dok. Bulat. Li Jiayi. Survey and cross-sectional study. Would you make differentiation between this one? Li Jiayi, oke. Ya kalau survei mungkin datanya cuma diambil satu kali. Terus kalau cross-sectional study. Cross-sectional itu saya kata Prof. Oke, enggak masalah, it's okay. Kamu still ponakan ya, enggak apa-apa ya. Ananta, Jefir. Iya, Prof. Survei sama cross-sectional study. Kalau survei itu tujuannya untuk mencari prevalensi, jadi pengambilan datanya sekali, terus sifatnya harus random. Kalau cross-sectional study? Nah, itu kurang paham saya. Kurang paham ya. Coba yang lain, siapa yang bisa, Nak? Sera? Saya, Prof. Oke, apa jawabannya, Nak? Saya kurang paham, Prof. Oke. Salsabil, ini yang suka background kotak-kotak ini ya. Ayo Salsabil. Kalau survei itu kegiatan memberi gambaran penyakit di dalam suatu populasi berdasarkan prevalence rate. Kalau cross-sectional study itu observational analitik yang mencari hubungan antara faktor resiko dengan cara mengamati dan mengobservasi data pada waktu yang bersamaan. Apa persamaannya kalau gitu? Survei dengan cross-sectional study. Sama-sama mencari gambaran suatu penyakit. Ini, ya? Sama-sama mencari gambaran penyakit pada suatu populasi mungkin. Teknisnya sama apa enggak? Wis itu aja. Misalkan kamu dapat proyek, teknisnya antara survei dan cross-sectional study sama enggak secara teknis? Sepertinya berbeda, Prof. Berbeda. Berarti kamu tidak mengerti konsep secara betul ya. Ini saya tanyain anak saya, Terza, apa bedanya survei dan cross-sectional study? Kalau setahu saya survei itu untuk survei dan cross-sectional itu sama-sama mengumpulkan informasi. Tapi kalau misalnya survei itu datanya bersifat dinamis terus punya skala ukurnya. Tapi kalau misalnya cross-sectional itu dia punya data yang statis jadi kurang valid dan variabel itu cukup banyak. Begitu, Prof. Mungkin kalau kurang benar bisa dijelaskan detail, Prof. Saya lagi malas jelaskan. Oke ya, sekarang kita pindah bab yang lain, oke ya. Jelaskan dulu, Prof, dari yang ahlinya, biar kita tahu banget. BUW, bisa bedanya survei sama cross-sectional study? Mungkin survei itu cuma melihat gambaran yang sakit atau tidak. Untuk cross-section itu mengamati data yang sakit atau tidak dan juga untuk melihat faktor risikonya. Oke, ini jawabannya BUW ini anak saya bener ini, betul ya. Bagus, kamu pinter BUW. Saya seneng ini ya. Oke, pinter kamu. Jadi survei dan cross-sectional study itu secara teknis sama. Secara teknis sama. Apa? Pengambilan data sekali saja.
pada satu satuan populasi dengan random. Itu bisa survei, bisa cross sectional study ya. Sama persis. Oke ya, kita lanjutkan. Perbedaannya. Kenapa? Kenapa Nugra? Loh, berbeda konsepnya berbeda ya. Antara survei dan cross sectional berbeda. Oke ya. Minta dijelaskan, Bro. Betul. Anugerah, kamu di mana posisinya ini? Surabaya, Prof. Di kos-kosan apa di rumah sendiri? Di rumah sendiri, Prof. Di mana Surabaya, nggak jelas? Barat Manuan, Prof. Manuan, ingat ya. Di sana tuh dulu tidak ada kata-kata Manuan itu, ngerti? Waktu saya kecil tuh namanya Burungan, ngerti ya? Iya. Burungan. Kemudian Burungan ini dikonversi menjadi bahasa Jawa, ngerti ya? Itu bahasa Jawanya apa? Manuk. Jadi kalau kamu ada pertanyaan dulu ini namanya Manuan apa, kamu sudah bisa menjelaskan, Anugerah? Sudah, Prof. Oke, jadi besok ingat ya kelompok ini. Kalau besok saudara itu saya uji sebagai pengujinya, itu nanti kata-kata kadang-kadang saya tuh ujiannya tuh di luar fokus, ngerti ya? Tanya asal usul kamu, ngerti ya? Tanya makanan yang ada di sana, tanya itu manukan dulu itu asalnya dari apa, nggak ngerti ya? Kamu mau siap-siap, ngerti? Dan kalau kamu salah menjawab itu salah, itu tidak ada pengurangan nilai, ya. Dan benar pun tidak ada penambahan nilai karena tidak ada hubungannya dengan materi kuliah epidemiologi. Ngerti ya Nugraha ya? Oke. Mengerti, Prof. Bagus ya. Jadi survei itu sama sekalinya dengan cross sectional study, tetapi tujuannya berbeda. Kalau survei itu hanya untuk tahu prevalent rate-nya. Begitu hanya tahu prevalent rate, maka kamu datang ke sana, kamu cari sampel yang sehat dan sampel yang sakit. Nah, setelah tahu, maka kamu akan tahu prevalent rate-nya. Maka survei itu tujuannya untuk mengetahui prevalence. Berbeda dengan cross-sectional. Cross-sectional itu untuk mengendalikan penyakit itu. Maka kamu datang ke sana sama dengan survei. Sakit, tidak sakit. Tapi sakit kamu tambahi datanya. Sakit ini faktornya apa ya? Oh, lingkungannya jelek, sanitasi yang jelek, oh sistem pemarahannya kasar, beddingnya kotor. Nah, itu adalah faktor-faktor resiko. Oh, berasal dari breed yang begini, ini faktor resiko. Ngerti? Kenapa kok faktor resiko ditulis? Nah, faktor resiko itu gunanya kamu analisis. Oh, terjadinya penyakit dengan prevalensi yang tinggi ini faktor resikonya karena sanitasi yang jelek. Karena pemerahan yang kasar. Karena apa? Ngerti nak ya? Nah, ini adalah faktor resiko. Makanya survei itu adalah deskriptif epidemiologi. Survei deskriptif epidemiologi. Kalau cross-sectional study itu adalah analitik epidemiologi. Nah, oke. Ada pertanyaan? Silakan, Nak. Prof mau tanya. Ya, Pak. Tapi kamu jangan sulit-sulit loh ya. Awas kamu. Iya, tidak sulit, Prof. Kan sudah ahli Profnya. Perbedaan longitudinal study sama cohort study itu apa ya, Prof? Kan saya cari itu, cohort itu kan termasuk dari longitudinal study. Nah, untuk detail perbedaannya seperti apa ya, Prof? Longitudinal study dan cohort itu sesuatu yang berbeda konsepnya. Ngerti, Nak? Konsepnya berbeda. Oke. Yang lain silakan tanya. Iya, Prof. Perbedaannya seperti apa? Dijawab detail dulu. Perbedaannya apa? Kalau longitudinal study itu adalah untuk deskriptif epidemiologi. Kalau cohort study itu adalah analitik epidemiologi. Apa sih bedanya deskriptif sama analitik? Kalau deskriptif itu tidak ada hipotesisnya. Kalau analitik ada hipotesisnya. Jadi kamu tahu, oh longitudinal itu tidak ada hipotesisnya. Oh cohort ada hipotesisnya. Ngerti ya? Nah,
Kemudian bedanya di mana? Kalau longitudinal study itu deskriptif, tidak ada analisisnya. Maka yang dicari itu adalah suatu sampel sehat yang terpapar. Apa benar paparan itu menyebabkan sakit? Nah, sampai kamu ikuti. Oh, ternyata dia sakit. Maka kamu sudah menentukan determinan penyebab penyakit. Siapa? Paparan tadi. Itu dari longitudinal study. Kalau kohort, beda. Kohort itu. Kohort sampel yang sehat dibagi dua. Ada yang terpapar, ada yang tidak terpapar. Kemudian diikuti ke depannya. Kemudian dianalisis. Apakah benar paparan itu ada kaitannya dengan sakit atau tidaknya suatu masalah. Ini Citra. Siapa di belakang kamu, Citra? Mbah saya, Prof. Betul. Itu Mbak bener apa? Betul Mbak kamu? Iya. Saya enggak mau ya. Di kuliah ini ada penampakan yang menakutkan saya. Tapi betul Mbak bener ya? Iya Mbak, Prof. Betul Mbak bener ya? Bukan penampakan nak ya? Bukan, Prof. Nah, jadi kamu harus ingat, saya ini adalah dosen yang penakut, ngerti ya? Kalau ada apa-apa yang di luar kontrol mesti saya tanyakan, ngerti nak? Dulu itu ada ya, ada seorang orang tua ingin ikut kuliah saya. Saya tanya mahasiswanya itu, dia tidak mengaku. Akhirnya, apakah ini benar penampakan? Orang tuanya marah-marah. Hei, saya ini bukan penampakan. Oh, kalau bukan penampakan, saya terima kasih, Pak. Ya, karena saya ini dosen yang penakut. Saya bilang gitu. Akhirnya terjadi hubungan yang baik. Ngerti, nak? Ya? Sudah, oke. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan, nak? Oke, ada pertanyaan. Kalau enggak ada, kita ketemu jam 1 ya. Jam 1. Nanti saya kasih linknya lagi. Anugerah nanti ingatkan saya kasih link lagi nak ya. Enggak, siap, saya Prof. jam 10 ini, jam 9 ini. Sebentar, kuliah S2 ini jam berapa? Sebentar ya. Saya ceknya kuliah S2 jam berapa? Sebentar nak. Jam 9 apa jam 10? Kalau jam 10 masih bisa saya lanjutkan. Sebentar ya Nugra ya, saya cek. Kuliah S2. Ya, Bro. S2. Guritno. Sebentar ya. Oh iya, ini S2 vaksinologi. Ternyata saya mohon maaf ya, minta kuliah saya jam 9. Dan saya tidak mungkin ngasih kuliah PPDH dan vaksinologi, molekular epidemiologi dalam waktu yang bersamaan. Maka ini kuliahnya nanti saya tambah lagi jam 1 nak ya. Anugerah diingatkan ya. Tapi kamu punya kewajiban jam 12:30 mengingatkan saya untuk ngirim link Zoom ya. Anugerah? Iya, Prof. Siap. Jam berapa kamu nanti ngingetkan saya? 12:30, Prof. Oke, 12:30 kamu ngingetkan saya. Nanti saya kasih link Zoom ya. Nah, nanti kita diskusi lagi ya. Dan ingat, sekarang ini yang terakhir, nerangkan apa saya kok lupa, Nugra. Nerangkan apa nih barusan, saya kok lupa. Longitudinal study sama kohort. Iya, longitudinal study itu deskriptif apa analitik, saya kok lupa ya. Deskriptif. Kalau itu kohort itu apa? Analitik. Pinter ya. Saya kadang-kadang pura-pura lupa, ngerti ya. Ini saya tes mahasiswa itu dengarkan saya enggak ngerti. Kadang-kadang mahasiswa itu tidak mencatat apa yang saya omongkan, tapi gaya gini saya itu yang di film, ngerti ya. Akhirnya yang dapatnya ya gaya saya, ngerti. Padahal saya ingin kamu itu mendapatkan transfer ilmu. Oke? Sudah ya nak ya?
Li Jiaji, oke ya, see you then on 1 o'clock PM ya, Ji Jiaji ya. Iya, Prof. Oke, Ramadhani, Naisa, Sera, Nadia ya. Jangan sering melamun ya, nanti ketemu lagi ya, nggak usah melamun ya. Nggak usah bawa keripik tempe, awas kamu kalau bawa keripik tempe kamu ya. Paling nggak suka saya ya. Oke, saya akhiri, kita akan ketemu lagi jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.